Penemuan sumber emas terbesar di dunia yang berada di tanah Papua bermula dari catatan yang dibuat oleh seorang pelaut Belanda, Kapten Johan Cartens, pada tanggal 16 Februari 1623. Catatan itu menceritakan tentang sebuah pegunungan di Papua yang beberapa bagiannya tertutup oleh salju. Namun banyak yang tidak percaya dengan catatan tersebut, sebab bagaimana mungkin ada salju di dekat garis khatulistiwa? Ratusan tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1900-an, seorang penjelajah Belanda, Hendrikus Albertus Lorentz, membentuk sebuah tim untuk melakukan ekspedisi besar di pedalaman Papua. Dalam ekspedisi itu, Lorentz berambisi untuk melihat sendiri gunung salju yang ada di dalam catatan Cartens. Lorentz dibantu oleh seorang ahli geologi bernama J.W. van Nauhuis, beserta seorang ahli botani dan pengobatan bernama Dr. Romer. Dia juga dikawal oleh Letnan D.H. Bema. Tim ekspedisi yang dibentuk oleh Lorentz turut mempekerjakan orang-orang Dayak Kenyah yang direkrut di Apokayan, Kalimantan. Mereka direkrut untuk dijadikan juru angkat barang. Kemampuan orang Dayak dalam menyusuri sungai menjadi pertimbangan Lorentz untuk mempekerjakan mereka. Keinginan Lorentz untuk melihat gunung salju di pedalaman Papua tercapai pada 8 November 1909. Tim ekspedisi yang dipimpin olehnya berhasil melihat salju dari puncak Wilhelmina atau yang sekarang dikenal sebagai puncak Trikora. Puncak tersebut merupakan salah satu puncak yang berada di kawasan pegunungan tengah Papua. Puluhan tahun setelahnya, yakni pada tahun 1936, lagi-lagi seorang ahli geologi Belanda, Jan Jacques Dozy, membentuk tim ekspedisi untuk mendaki Cartens Pyramid atau yang sekarang disebut sebagai Puncak Jaya. Cartens Pyramid merupakan puncak tertinggi di kawasan pegunungan Papua Tengah. Dalam tim ekspedisi itu, Dozy ditemani oleh Anthony Hendrikus Collin dan seorang pilot angkatan laut Belanda bernama Frits Julius Wissel. Sebelum melakukan ekspedisi, Wissel diberi tugas untuk melakukan pemetaan udara. Langkah ini dilakukan agar jalur ekspedisi dapat direncanakan dengan baik. Orang-orang Dayak kembali dilibatkan. Pengetahuan orang-orang Dayak tentang kehidupan di dalam hutan berperan penting dalam ekspedisi yang dilakukan rombongan Dozy. Saat menjelajah Cartens Pyramid, Dozy takjub dengan pemandangan yang ia saksikan. Ia melihat hamparan gunung tanpa pepohonan, hanya rumput-rumput kasar yang tumbuh di atas tanahnya. Dozy kemudian menamakan kawasan itu sebagai Grasberg yang artinya gunung rumput. Tak jauh dari sana, Dozy melihat gundukan batu hitam dengan bentuk aneh yang berdiri menonjol pada ketinggian 3.500 meter. Gundukan batu hitam itu kemudian ia namakan Atsberg, yang artinya gunung biji. Hasil temuannya dalam ekspedisi tersebut diterbitkan dalam jurnal geologi Leiden pada tahun 1939. Pecahnya Perang Dunia Kedua membuat laporan yang disusun oleh Dozy ini tak mendapat perhatian banyak orang. Hingga pada tahun 1959, jurnal dari Dozy ini sampai di telinga kepala eksplorasi sebuah perusahaan pertambangan asal Amerika, Freeport Forbes Wilson. Ia mendapat laporan itu dari seorang petinggi perusahaan tambang Belanda, East Borneo Company bernama Jan van Huysen. Laporan Dozy membuat Wilson sangat tertarik untuk mengeksplorasi Atsberg. Wilson tidak pergi sendiri ketika menjelajah Atsberg. Dia dibantu oleh beberapa ahli geologi, ahli botani, insinyur hingga perwira polisi. Saat sampai di Atsberg, Wilson terpesona dengan apa yang ia saksikan di depan matanya. Terhampar luas hamparan biji tembaga. Wilson membawa beberapa batu Atsberg untuk dibawa pulang ke Amerika Serikat. Batu itu kemudian diteliti oleh analisis Freeport. Hasil penelitian itu menyatakan bahwa penambangan di Atsberg akan membawa keuntungan yang sangat besar. Saking besarnya keuntungan yang didapat, modal awal penambangan diperkirakan dapat kembali hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja. Temuan itu menjadi kabar baik untuk Freeport, apalagi di awal tahun 1959. Freeport baru saja kehilangan tambang nikel di Kuba akibat kebijakan nasionalisasi perusahaan yang dikeluarkan oleh Fidel Castro, presiden Kuba saat itu. Namun jalan Freeport untuk mendapat izin tambang di Indonesia tidaklah mudah. Soekarno yang ketika itu masih menjabat sebagai Presiden Indonesia memiliki sikap keras terhadap kapitalis barat. Ia bahkan tak segan menyebut kapitalis barat sebagai agen penjajahan gaya baru. Belum lagi, situasi Indonesia ketika itu tengah tidak stabil akibat perang perebutan Papua Barat dari tangan Belanda. Namun kondisi politik Indonesia yang berubah drastis pasca peristiwa G30 SPKI, seolah jalan Freeport untuk mendapatkan izin tambang di Papua terbuka lebar. Pasca peristiwa berdarah itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai luntur hingga pada akhirnya pada Maret 1967, Soeharto naik tahta menjadi Presiden Republik Indonesia. Tak lama setelah itu, pada 7 April 1967, Freeport mendapatkan kontrak karya 1 dengan masa 30 tahun. Meski sudah mendapatkan izin di tahun 1967,
Freeport baru mulai melakukan penambangan di Earthsburg pada Maret 1973. Kemudian pada tahun 1988, Freeport pun mulai melakukan penambangan di kawasan satunya, yaitu Grasberg, setelah sebelumnya melakukan eksplorasi.